Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan karena pada malam hari ini kami, Komunitas Meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda, kembali berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran meditasi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar datang dan tinggallah bersama kami, serta terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat meresapi seluruh ajaran yang akan kami terima pada malam hari ini dengan baik. Kami juga mohon agar kiranya Engkau memberkati seluruh perangkat elektronik kami, agar dapat bekerja dengan baik. Kami juga ingin mendoakan bagi Bapak Ibu lainnya yang mungkin belum tidak dapat hadir pada malam hari ini, oleh karena halangan suatu dan lain hal, kiranya Engkau juga menjaga dan memelihara mereka semua dalam keadaan baik. Kami mohon juga kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu dan memahami sinyal-sinyal-Mu untuk mengamalkan dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan juga, serta topanglah kami dengan kekuatan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, acara kita lanjutkan yaitu pembacaan kitab suci yang akan dilayani oleh Bapak Surikno dari MK Balikpapan. Silakan Bapak Surikno. Tuhan berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika ayah Origen mati martir, ibunya berusaha mencegahnya untuk menyerahkan dirinya dengan cara yang sama dengan menyembunyikan bajunya. Salah satu karya besarnya adalah The Exhortation to Martyrdom, seruan untuk kemartiran, di mana dia melihat kesaksian iman ini sebagai tanda mencapainya selama penganiayaan Decian pada masa akhir hidupnya,
253 Masehi, ketika dia ditangkap dan disiksa. Tetapi gereja menjadi lebih amat sangat kaya karena dia memberikan dirinya secara total melalui tinta, tulisan daripada darah. Lahir di Alexandria pada tahun 183 Masehi, dia menggantikan Clement, gurunya, sebagai katekis untuk komunitas Kristiani, dan menurut Bernard McGinn, dalam 4 volume magisterialnya Kehadiran Allah, sejarah mistik Kristiani, menjadi mungkin penterjemah kitab suci Kristen yang terbesar yang pernah dikenal. Dia menempati posisi pusat dalam tradisi mistik dan menetapkan bahwa kesadaran mistik tidak perlu berkabut ataupun skismatik, yaitu memecah belah. Pikiran aktif yang hebat dan didisiplinkan dapat hidup bersama, seperti bulan dan matahari, kata Origen, dengan doa yang terdalam. Akal sehat dan iman adalah saudara seperti Maria dan Marta, seperti halnya Gregorius Nyssa dan akal kebanyakan. Sehat dan iman. Ya, akal sehat dan iman adalah saudara seperti Maria dan Marta, seperti halnya Gregorius Nyssa dan kebanyakan para guru dari tradisi yang sedang kita tinjau ini. Dia tidak menyamakan pengalaman kontemplatif dengan keadaan yang berubah, ungkapan ataupun penampakan. Sebaliknya, dia menekankan transformasi kasih dan buah-buah roh dalam hidup sehari-hari. Integrasinya yang kita sebut kepala dan hati, yang disebut nous atau pikiran oleh orang Yunani, menantang pemahaman kita tentang pengalaman. Dalam bukunya, komentar tentang Yohanes, dia mengatakan bahwa nous yang telah dimurnikan total dan diangkat melampaui dunia materi untuk sampai pada kontemplasi Allah dengan perhatian yang terbesar, diagungkan melalui apa yang berkontemplasi. Hasilnya sangat luar biasa. Dia mempekerjakan tim tetap yang terdiri dari 7 ahli Taurat dan banyak penyalin, dan juga gadis-gadis yang terampil menulis tangan, dan dia menulis komentar-komentar ayat demi ayat pada hampir setiap kitab di dalam kitab suci. Hampir 300 dari ratusan homilinya ditemukan selama. Sebagai orang Alexandria yang baik, dia menjunjung tinggi filosofi, tetapi sebagai seorang Kristiani, dia menolak paham Yunani bahwa kontemplasi ganda manusia, kosmos, dan mikrokosmos sudah cukup untuk mencapai kebenaran. Wahyu juga diperlukan, dan wahyu diperoleh melalui inkarnasi Logos dan dimungkinkan oleh makna mistik kitab suci. Metodologi Origen ketat dan teliti meskipun tidak sistematis seperti skolastik. Pertama, dia membangun teks yang benar dan menganalisa makna setiap kata. Kemudian dia mempertanyakan setiap detil mengapa kaki Petrus dibasuh terakhir, apa yang disimbolkan oleh debu. Maria dan Yosef mencari Yesus yang hilang dalam Lukas menyimbolkan para penaksir yang mencari makna. 42 tubuh Israel di padang gurun sama dengan jumlah generasi nenek moyang Yesus. Metode ini memampukan untuk dibaca dan terkadang membawanya ke dalam keadaan persatuan ketika dia dikunjungi oleh Sang Sabda. Meskipun Origen jarang membicarakan pengalaman pribadinya, Hans Ur von Balthasar mengatakan bahwa tidak ada pemikir dalam gereja yang begitu tidak terlihat semua kehadirannya dalam karyanya.
Benediktus ke-16 mengatakan bahwa bagi Origen, mengerjakan teologi pada dasarnya adalah untuk menjelaskan, untuk memahami kitab suci teologinya adalah simbiosis teologi dan tafsir yang sempurna. Origen menolak esoterisme gnostik dan menetapkan 3 tingkat penafsiran kitab suci, menghubungkannya dengan tahap-tahap umum, pendakian, rohani pribadi. Tidak mengejutkan, skema ini secara alkitabiah disimbolkan dalam 3 buku Salomo. Amsal mengarah ke moral dan menggambarkan jalan pemurnian. Pengkhotbah memberi pengetahuan rohani tentang dunia dan mengungkapkan jalan pencerahan. Dalam Kidung Agung, kasih dan keinginan akan Allah yang tertinggi mengajarkan jalan persatuan. Dalam komentarnya tentang Kidung Agung, Origen memperkenalkan teorinya tentang indera rohani dalam mistik Kristiani. Seperti para rabi sebelumnya, dia berpendapat bahwa puisi erotis ini seharusnya tidak dibaca oleh generasi muda. Ada godaan bahkan saat membaca kitab suci. Namun, dia sepenuhnya merampas dan menggabungkan eros ke dalam teologi dengan pembacaan simbol-simbol sensual puisi. Biarkan dia menciumku dengan ciuman mulutnya, menunjukkan pikiran menerima ajaran-ajaran sabda. Payudaramu lebih nikmat daripada anggur, menunjukkan padanya bahwa murid yang dikasihi beristirahat di dada Yesus lebih nikmat daripada anggur perjanjian lama. Payudara berarti dasar hati di mana gereja memegang teguh Kristus. Seperti halnya Plato, Origen melihat cinta erotik sebagai jalan mendaki ke realitas tertinggi, namun hal ini menjadi perubahan keinginan yang terjadi dalam persekutuan gereja. Cinta erotik tidak selalu seksual karena kita bisa menginginkan objek-objek non-seksual dengan berkira. Namun dia masuk lebih jauh lagi daripada Plato dalam menyatakan bahwa Allah sendiri pasti eros jika bagian erotik kita membawa kita pada Allah. Menurutku, aku tidak bisa disalahkan jika seseorang memanggil Allah eros seperti halnya Yohanes memanggil Allah agape. Dia terus mengikuti dampak dari simbolisme ini dan sampai pada kesimpulan yang bergema sampai Meister Eckhart atau Monter Julian lebih dari 1 milenium sesudahnya. Setiap jiwa, katanya, adalah Bunda Yesus karena persatuan eros yang bergairah ini terluka oleh cinta mengarah pada pengalaman kelahiran. Tidak seperti Clement, Origen tidak menikah dan ujian keperawanan mistiknya membuat takjub banyak orang yang sekarang ini melihat cinta seksual sangat penting secara rohani karena cinta tersebut berhubungan dengan fisik daripada menyesal harus terjadi. Bahkan tradisi mistik pun berevolusi. Namun tidak ada otoritas yang lebih baik untuk berkonsultasi daripada Origen seperti yang kita usahakan sekarang ini saat dia mengungkapkan karya rohani itu sendiri untuk membuat cinta itu teratur. Jika kita melihat semua hal ini hanya sebagai pengalihan model Freud, berarti kita merendah inteligensi Origen dan penggunaan erotik dari tradisi mistik. Bagi Erasmus, 1 halaman karya Origen senilai 10 karya Agustinus. Dalam desakannya bahwa kasih Allah pada akhirnya harus menyelamatkan seluruh makhluk, bahkan iblis sekalipun, dia berbicara kepada yang lain tentang keprihatinan teologis mendalam yang lain dari zaman kita, pertanyaan mengenai kesamaan non-diskriminasi, inklusivitas. Menurut Origen, membaca kitab suci merupakan pengalaman mistik namun bukan keseluruhan doa. Dia mengatakan bahwa kita tidak berdoa dalam definisi abadi untuk mendapatkan keuntungan dari Allah, melainkan untuk menjadi serupa dengan Allah. Berdoa itu pada dasarnya baik. Berdoa menenangkan pikiran, mengurangi dosa, dan mendorong perbuatan baik. Dalam bukunya On Prayer tentang doa dan komentarnya tentang Bapa kami, dia menegaskan bahwa melalui Yesus, pengantara dengan anugerah tak tertandingi, dan Roh Kudus, manusia dapat memiliki kebijaksanaan. Kita adalah sahabat Sang Guru yang berbagi seluruh pengetahuannya dengan kita.
Kita memiliki pikiran Kristus, tetapi kita harus memahami bahwa doa itu lebih dari sekedar meminta hal-hal yang sepele. Kita harus berusaha untuk meraih cahaya itu sendiri daripada bayangan benda-benda duniawi. Menurut Origen, doa bukanlah pengulangan sia-sia yang membekukan pikiran dalam ketenangan sementara. Doa harus dipersiapkan dengan melepaskan diri dari kemarahan dan kecengkelan melalui pengampunan. Kemudian, orang yang mengatur pikirannya untuk berdoa pasti akan mendapatkan manfaatnya dalam berbagai cara. Doa menggabungkan tindakan dari 3 pribadi Tritunggal di dalam diri kita. Seluruh hidup kita adalah satu doa. Dia mengakhiri risalahnya dengan beberapa saran praktis tentang postur tubuh, tempat dan waktu, menunjukkan bahwa doa bagi Origen bukan sekedar ide teologis. Umat Kristiani harus berdoa tidak kurang dari 3 kali sehari. Idealnya menghadap ke timur, berdiri dengan tangan terentang, duduk, berlutut atau berbaring jika perlu. Untuk berdoa, dan di gereja kita mempunyai bala tentara malaikat yang terkonsentrasi. Tetapi setiap orang hendaknya mempunyai tempat kudus yang dikhususkan di rumahnya sendiri, jika memungkinkan, untuk berdoa dengan hening dan tanpa gangguan. Pengaruh Origen sangat luar biasa. Otoritasnya juga mengandung kerendahan hati dan keterbukaan yang terkadang orang lihat dalam diri para guru besar bidang apapun. Hubungan kata dan makna miliknya yang tak ada habisnya tidaklah sederhana, namun sepertinya dia tidak pernah kehilangan sentuhan kesederhanaan dasar yang berakar dalam kecintaannya tidak hanya pada teks, tetapi juga pada pribadi logos tersebut. Semua jerih payahnya, katanya, adalah untuk menggambarkan yang paling inti dari semua ide sederhana tentang Allah yang awal dan akhir adalah satu dan Allah adalah semua di dalam semua. Laurence Romano SP. Ibu Novi. Apakah jelas bacaannya atau membingungkan? Cukup jelas, Bu. Kalau saya, mohon maaf, kalau saya maksudnya, karena doa itu cukup jelas diuraikan, betapa penting. Kalau saya bingung, bahasanya saya tidak sampai. Sama, Bu. Father Lawrence kalau nulis memang begitu. Itu kan Father Lawrence. Jadi kita bisa bantu temannya. Ya, Bu Lisa jelas. Bu, saya karena saya bingung sebenarnya banyak sih yang saya berusaha mendengar, menyimak, tetapi itu tadi saya nggak sampai. Lipat aja ya, disederhanakan saja ya. Iya. Oke, boleh minta share screen lagi ya dari awal. Awal itu kan hanya sejarahnya, istilahnya sejarah masa kecil. Salah satunya tadi Bu Novi. Bentar, ini dari awal aja ya. Oke, boleh. Ayahnya Origen itu sebetulnya seorang martir dan dia tuh sangat bangga sekali dengan ayahnya. Dia kepingin seperti ayahnya. Dia kepingin jadi martir seperti ayah. Dia pengen ngaku bersaksi kalau dia itu orang Kristiani. Kemudian mamahnya tidak mau menyembunyikan baju istilahnya baju sirahnya dia supaya dia tidak disiksa gitu loh. Terus ternyata intuisi mamanya itu benar. Ternyata Origen itu pemikir yang dahsyat, yang hebat, dan dia menjadi pujangga gereja. Tulisan-tulisannya dia menjadi dasar dari istilahnya doa-doa mistik Kristiani, meneruskan dari Cassianus, Clemens, dan kemudian Cassianus, Clement, Origen, baru Evagrius, baru setelah itu Cassianus. Jadi kalau nggak ada Origen ini mati, Evagrius dan Cassianus guru besar kita, nah putus kan, nah, sayang kan. Nah, Origen ini pujangga, boleh dibilang pujangga gereja yang sangat besar. Pemikiran-pemikirannya cukup dahsyat. Dia menekankan adanya
bahwa ini ya, dari mana ya tadi ya, secara mistik mengatakan bahwa kesadaran mistik itu tidak perlu bertentangan, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu yang mistik-mistik yang spooky atau yang di luar nalar atau yang istilahnya yang aneh-aneh, yang supranatural. Sorry. Bahwa ternyata kesadaran mistik itu ya biasa-biasa saja, seperti akal sehat kita, seperti orang pada umumnya punya pikiran sehat. Nah, itu bisa terjadi bila nous atau hati nurani itu sudah bersih, sudah beres dari kemelekatan dan ego-ego, sehingga menyebabkan transformasi atau berbuah kasih. Nah, ini halaman 1 tadi. Boleh dilanjut? Nah, ini lanjutnya sama kan, bahwa nous kalau sudah dimurnikan dan melampaui dunia materi, sudah tidak ada kemelekatan dengan hal-hal duniawi, dan kemudian perhatiannya diagungkan pada kontemplasi bersama Allah. Luar biasa, dan ini dia bisa menulis begitu banyak. Dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat, bekerja sama dengan gadis-gadis yang mau nyalin tulisannya bagus-bagus. Dia nulis hampir semua dari penafsiran dari kitab suci. Kira-kira gitu isinya. Itu saya permudah ya, karena Father Lawrence itu kan pinter. Jadi dia kalau nulis itu memang baca agak susah. Nah, kemudian sebagai orang Alexandria, dia menjunjung tinggi filosofi, di mana filosofi itu cara berpikirnya hanya melihat yang nyata, kenyataan, melihat dunia kosmos, alam semesta, dan melihat ke dalam diri, mikrokosmos, diri kita. Sudah, itu aja. Nah, bagi Origen, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari pikiran kita sendiri melihat kontemplasi dengan alam maupun dengan diri kita. Tapi kita tuh masih perlu satu lagi yang namanya pewahyuan. Pewahyuan dari Allah itu merupakan logos. Nah itu memang ada di dalam alam semesta dan ada di dalam kitab suci. Isinya begitu loh. Ini kira-kira cuma gitu aja. Dan kemudian dia menjelaskan bagaimana pewahyuan dan itu tadi dia menggunakan metodologi yang tepat. Kenapa begini, kitab suci itu diuraikan benar-benar dijabarkan dengan sangat teliti dan detail. Ini kehebatannya Origen. Tapi saya juga belum tahu kenapa Petrus di basuh terakhir. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Dan apa simbol dari debu, itu saya juga belum pernah tahu dan belum pernah belajar. Dan di sini tidak diungkapkan, maka saya juga tidak mencari lebih lanjut. Nah, kemudian metode ini, jadi dia berdasarkan logos sendiri, sabda tadi ya. Dan di dalam karya beliau menyatakan teologi pada nah ini, teologi yang ditulis Origen itu adalah perpaduan antara teologi, simbiosis teologi dan tafsir filsafat. Nah ini yang membuat punya Origen itu boleh dibilang hampir sempurna. Hampir ya di sini ditulis sempurna, tapi mestinya ada pembaruan lagi. Tapi memang kalau tafsirnya Origen itu kalau hari gini oleh para spiritual itu memang dianggap paling mendekati. Nah, Origen menolak eksoterisme gnostik. Apa ya ini? Saya kok lupa. Nanti coba kita lihat lagi ya. Tapi dia menampilkan 3 tingkat penafsiran di kitab suci. Nah, ini kita tahu seperti latihan doa perjalanan rohani kita biasa itu, di mana dia mengatakan bahwa pertama adalah pemurnian. Jadi Amsal, kitab suci Amsal itu isinya menggambarkan bagaimana jalan kita pemurnian atau purgatori. Kemudian pengkhotbah
itu isinya sebetulnya iluminasi atau pewahyuan atau pencerahan, dan ini yang membuat akal sehat kita itu nangkep. Jadi tidak perlu bertentangan. Sesuatu yang mistik Kristiani itu tidak perlu bertentangan dengan akal sehat. Nah, ini wilayahnya iluminasi. Dan kemudian Kidung Agung itu kitab yang isinya menyatakan sebagai persatuan atau kesatuan. Jadi isinya kayak ungkapan-ungkapan cinta. Nah, dalam konteks Origen memperkenalkan teorinya tentang indera rohani dalam mistik Kristiani. Nah, di sini kita itu dulunya kita cuma tahu indera badani, panca indera kita, mata, tubuh itu miliknya tubuh. Tapi ternyata dalam penjelasannya Origen itu ngomong bahwa di dalam batin kita juga punya mata, punya telinga, punya perasa, punya penciuman, dan punya apa satu lagi? Mendengar. Jadi kita juga punya panca indera batin. Kemudian seperti para nabi sebelumnya, ia berpendapat bahwa ini dia tidak menolak segala yang kita anggap istilahnya nafsu atau eros, cinta yang penuh nafsu itu sebagai sesuatu yang jelek. Nah, ini hebatnya dia bisa menggambarkan bahwa eros itu adalah dinamika atau spirit atau sebuah gairah cinta. Jadi cintanya Allah itu sebetulnya tidak dingin atau hambar saja gitu, enggak, tapi juga bergelora. Ini digambarkan eros. Jadi eros itu kalau kita tafsirkan atau kita nilai sebagai sesuatu yang porno-porno, itu kan hanya itu pikiran kita. Tetapi di balik itu, eros itu ada sesuatu yang namanya energi atau suatu, yaitu tadi yang seperti saya katakan, aku tadi pakai istilah apa ya? Suatu dinamika, suatu emosi, suatu daya yang menggebu-gebu. Jadi cintanya Allah tuh tidak dingin gitu loh. Istilahnya kalau bahasa Romo Siri pernah ngomong juga sepangga, jadi membara. Ada kasihnya Allah tuh membara. Jadi digambarkan seperti itu. Dan itu jadi simbol-simbol di dalam penulisan kitab Kidung Agung juga toh. Bahwa dan itu dia dari situ dia juga menguraikan arti dari ciuman mulut itu apa, arti dari payudara itu apa, dan sebagainya. Dan kemudian ini yang dipakai oleh Michelangelo ya. Payudara ini maksudnya dasar hati. Michelangelo itu waktu bikin patung Pieta, semua orang kan mengagumi patung Pieta. Itu Michelangelo itu menggambarkan di payudaranya Bunda Maria itu ada sebuah siluet atau gambar gitu, di mana satunya gambar orang yang sangat sedih, di sebelahnya ada orang yang bersuka cita sekali. Tapi kalau kita lihatnya agak bergeser sedikit, orang yang suka cita itu wajahnya bisa sangat kejem banget, dan sebelah satunya yang sedih tadi wajahnya itu buai sekali. Jadi itu menggambarkan bahwa di dalam hati Maria semua orang baik dan jelek itu ada di dalam hati Maria. Itu yang dimaksud Michelangelo. Dan ini terinspirasi dari mungkin Kidung Agung ini juga ya. Terus ini Allah sendiri pasti eros, bagian erotik membawa kita pada Allah. Nah, menurut aku tidak bisa disalahkan jika seseorang memanggil Allah itu eros. Jadi kita tuh tidak menghina Allah kalau Allah itu eros. Seperti halnya Yohanes memanggil Allah itu agape, kasih yang murni, kasih yang suci. Karena saat kita menyebut Allah itu eros, kita itu tidak menyebut Allah itu porno, tapi Allah itu cintanya tuh hangat dan membara. Ya, kira-kira gitu arti dari bacaan ini. Boleh lanjut berikutnya? Ini. Nah, ini setiap jiwa ada di dalam hati Bunda Maria. Nah, karena cinta yang membara ini
ya pasti membuat terbakar dan terluka oleh cinta. Mungkin teman-teman banyak yang ikut punya Romo Siri, jadi tahu ya bagaimana luka karena cinta membuat kita rindu terus. Kalau cintanya Allah dingin-dingin saja, ya kita dingin-dingin enggak rindu mungkin. Kira-kira gitu simpelnya. Tidak seperti Clement. Origen tidak menikah. Dia sangat menjaga kesuciannya. Kemudian ini ada tidak ada maka terjadi itu berevolusi, namun tidak ada dasar baik untuk berkonsentrasi pada organ seperti itu melakukan karya ini membuat cinta satu. Nah, cinta yang mendebu-debu dan dahsyat itu tadi itu sama dia dengan latihan dibuat menjadi cinta yang teratur, walaupun masih bergelora, tapi bisa diarahkan. Ini yang dimaksud oleh Origen. Pengalian model. Nah, ini yang bagus. Dia benar-benar mengarahkan cinta itu sedemikian rupa, tidak seperti istilahnya Freud ya. Freud itu hanya menyelesaikan secara psikologis, tapi bukan sampai kedalaman batin. Jadi dia kalau di Freud itu baiknya tuh cuma maaf level topeng, istilahnya gitu. Sedangkan di Origen itu benar-benar sampai murni. Jadi dari eros sampai cinta yang murni. Nah, kemudian bagi Erasmus satu halaman karya Origen. Nah, ini bagi Erasmus sendiri karya Origen itu lebih berharga daripada karya Agustinus. Akhirnya menyelamatkan. Nah ini, dalam desakannya bahwa kasih Allah pada akhirnya harus menyelamatkan seluruh makhluk, bahkan iblis sekalipun. Dia berbicara kepada yang lain tentang keprihatinan teologis mendalam yang lain dari zaman kita. Pertanyaan mengenai kesamaan dan non-diskriminasi. Nah ini, dari pemikiran Origen ini, dia benar-benar tidak menolak, baik itu jelek, baik itu Allah tidak menolak, baik itu jelek, baik itu jahat, semua ditunggu oleh Allah. Ini tadi sampai ada istilah ekstrim, bahkan iblis pun akan diselamatkan. Berarti semua inklusif, semua termasuk. Dan iblis itu kalau dilihat dari cara pikirnya Origen itu sebetulnya ya mestinya saudaranya malaikat toh. Kalau Allah menyayangi malaikat, berarti Allah pun mengasihi iblis itu dalam artian bukan karena perbuatannya iblis, tapi karena itu tadi saudaranya malaikat. Jadi sama-sama ciptaannya. Kira-kira gitu yang dipikirkan Allah. Jadi beingnya, rohnya sendiri. Jadi bukan yang iblis lakukan yang dicintai Allah, tetapi itu tadi kesetaraannya dia dengan malaikat. Walaupun malaikat berbuat baik, iblis berbuat jahat, tapi Allah mungkin mencintai. Ya kayak Allah mencintai orang baik dan orang jahat. Kalau kita punya anak yang satu nakal, yang satu baik, apakah kita terus pilih kasih mencintai yang baik dok, yang nakal dibuang? Kan enggak. Jadi yang nakal lebih kita cintai, kalau bisa jadi baik. Mungkin lebih kita perhatikan dan sebagainya. Ya itu cinta yang inklusif. Semua katut, semua ikut. Itu dari konsepnya Origen. Menurut Origen, membaca kitab suci merupakan pengalaman mistik. Jadi membaca kitab suci pengalaman mistik. Tapi bukan keseluruhan doa. Dia mengatakan bahwa kita tidak berdoa dalam definisi abadi untuk mendapatkan keuntungan dari Allah. Tetapi dengan berdoa kita menjadi serupa dengan Allah. Karena dari sini kesadaran kita akan memulai dari sini, dari doa-doa ini, jelas kita itu kurang dosanya, jadi berbuat baik.
Dan dalam bukunya tentang doa Bapa Kami, dengan pengantaraan Yesus, manusia jadi mempunyai kebijaksanaan dan akhirnya serupa dengan Allah sendiri. Itu isinya ini. Jadi kita mempunyai kesadaran seperti kesadaran Kristus, memiliki cara pandang seperti cara pandang Kristus, dan memiliki kasih seperti kasihnya Allah. Ini saya minta maaf sebentar, ini ada telepon masuk, saya sampai biar diterima suami saya, bentar. Tolong Pak, ada telepon. Penjelasan dari Bu Novi untuk jelas ya. Terus kemudian bawahnya tinggal sedikit. Kita harus meraih cahaya itu dari bayang-bayang duniawi tadi sudah jelas ya. Jadi terus kemudian dia memberikan bagaimana cara bersikap berdoa yang baik, tapi itu tidak harus. Dan menggabungkan doa dalam Tritunggal yang ada di dalam diri kita. Dia melihat adanya Tritunggal dalam diri kita. Origen itu walaupun hebat, tapi dia itu rendah hati. Dan kemudian yang terakhir ini, dan yang paling inti dari semua ini sangat sederhana. Allah adalah awal dan akhir dan satu. Allah adalah semua dan di dalam semua. Ini bagus banget ya. Tuh kok wajahku ini. Ya, kira-kira jelas toh? Kan enggak begitu rumit toh? Apakah Bu Lisa mungkin mau nambah? Silahkan. Atau Ibu Sabina ada yang masih Ada. Ya, yang mana Bu? Yang mana Bu? Silakan Bu. Tadi ada indera batin ya. Indera itu kan untuk mengenal ya, untuk mengetahui bagaimana caranya kita melatih indera batin kita untuk bisa lebih peka ya. Kita tidak hanya kita bukan hidup hanya menggunakan indera fisik ya, jasmani, tapi indera batin kita tuh bagaimana caranya kita melatih supaya juga bisa bermanfaat untuk membantu kita. Itu Bu Novi. Iya, terima kasih. Ini teman-teman masih banyak yang bisa jawab. Ayo gantian. Baru Pak Suripno. Monggo Bapak Ibu. Ya meditasi Bu. Ya meditasi itu. Satu itu ya. Satu itu. Kita lepaskan pikiran-pikiran, kita benar-benar hening. Mungkin yang lain bisa memberi tambahan. Ya meditasi itu salah satu dari bagaimana kita untuk bisa peka terhadap indera batin. Di mana meditasi kita tuh meletakkan pikiran dan hati kita, membuka pikiran dan hati kita itu kepada Allah. Istilahnya gini, Tuhan aku tuh enggak tahu apa-apa, pokoknya aku ucapkan mantra dengan sederhana, karena aku ada itu ya karena engkau memberikan aku kehidupan, ya sudah, itu aja, sederhana saja. Meditasi yang sederhana itu justru yang dahsyat. Tapi sering ngelantur, Mas. Tapi enggak apa-apa, ngelantur itu kan memang pikiran kan memang tadi saya pernah ceritakan bahwa pikiran kan dirancang untuk berpikir. Jadi kalau dia masih ada pikiran itu kita masih sehat, enggak perlu minum obat, belum stroke. Santai aja. Sudah. Yeah. Jangan diikuti, tapi disyukuri, tapi lanjut kepada mantra dan nafas. Dari situ justru kita menyadari kelemahan toh, walah kok ngelantur. Justru itu kerendahan hati lama-lama. Ternyata aku nih ya nggak sempurna ya. Ternyata kok kurangku tuh banyak ya. Tapi kan kita nggak jadi malu.
Nggak jadi marah-marah dengan kekurangan-kekurangan. Lah itu kan sebetulnya latihan kecil-kecil. Iya. Kita menerima pelanturan demi pelanturan. Kita menerima kekurangan demi kekurangan. Lama-lama itu ibangnya yang dulunya gelak, aku kok ngelantur terus, asalnya kan marah. Lama-lama makin enggak marah. Lama-lama tertawa, tersenyum tertawa. Lama-lama walah ngelantur wis guyune tambah ngakak. Berarti kita itu bisa terima kekurangan. Sederhana aja. Dari situ, selain kita bisa terima kekurangan, kita jadi makin rendah hati. Dari situ, lanjut lagi, kita bisa nerima kekurangan orang lain. Oh, aku ya kurang kok menuntut orang lain sempurna. Ya, nggak perlu toh. Jadi justru pelanturan itu mendidik kita menjadi sangat sederhana. Itu dahsyatnya meditasi. Terima kasih banget Bu Novi. Ya. Boleh nanya lagi ya? Silakan Bu. Tadi dalam bacaan tadi itu saya lupa ya, tapi agak bagian akhir itu ada apa? Mungkin kayak saran ya bahwa kita itu berdoa minimal 3 kali sehari, entah bunyinya bacaan itu entah duduk, entah berlutut dan apa. Tapi kayaknya di bagian akhirnya kalimatnya itu tadi menghadap ke timur. Iya, zaman dulu kan begitu. Tapi sebelumnya ada di kata-katanya dia bahwa semua tempat adalah kudus, baik ya. Tapi dia zaman dulu kan kalau perjanjian lama ada kiblat dan sebagainya seperti saudara kita orang Muslim. Itu kan peraturan zaman dulu, tapi dia di awal sudah menyebutkan bahwa semua tempat itu kudus. Sampai ekstrimnya saya permisi minta ngomong di kamar mandi itu ya kudus kok. Betul Bu. Bagaimana Bu Novi kalau saya kebetulan di rumah meja doa saya itu kebalikannya Bu Novi. Seandainya saya pindahkan agar saya duduk menghadap ke timur pun tidak masalah. Haruskah saya putar itu? Tanya hati nuraninya. Kalau memang tidak bermasalah, ya kalau mau dipindah silakan. Tapi kalau menurut saya sendiri, menghadap ke bawah pun tak rasa tetap kudus. Iya. Kalau ada di dalam pusat bumi dan di atas, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di tengah. Di dalam bukunya Awan Ketidaktahuan akan makin jelas. Tapi memang dalam perjanjian lama, kiblat itu penting. Kiblat itu penting. Sebetulnya diberi kiblat itu bukan untuk harus begitu, tapi itu sebagai bentuk apa ya? Istilahnya dulu itu kan doanya tuh sama dewa-dewi. Matahari itu dianggap sebagai dewa toh. Nah, lahir dari sana. Dari filsafat-filsafat itu bahwa dewa Pasir, dewa matahari. Itu kan dari mereka taunya matahari terbit dari timur. Itu yang dipakai sebagai kiblat bahwa Allah itu ada di timur gitu loh. Tapi di dalam bukunya Awan Ketidaktahuan itu diungkapkan dengan jelas bahwa Allah ada di mana-mana. Jadi itu juga tidak salah, tapi juga tidak perlu maksudnya tidak perlu dipegang kayak akhirnya ya kita kalau bisa ngatur begitu pun tidak apa, mau diatur begitu tidak apa-apa, tidak diatur begitu pun juga tidak apa-apa. Jadi tinggal enaknya di hati. Iya. Baik Bu Novi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Novi. Silakan yang mau sharing. Ya, lebih jelas ya, lebih simpel ya. Moga-moga lebih simpel. Mau nanya, iya. bisakah Ibu? Silakan. Tadi disebutkan meditasi bisa ada kata berbaring. Apa benar ya Ibu ya? Bisa dengan berbaring. Doa, maksudnya posisi doa dengan berbaring bisakah Ibu? Itu aja. Silakan yang mau jawab.
Ya, mungkin saya bisa bantu Bu Elin ya. Sebenarnya kita berdoa itu kan ya tadi sudah Bu Novi sebutkan kita mau nunduk, kita mau berdiri, kita mau menengadah di atas bumi, di bawah bumi, di tengah bumi, bahkan di kamar mandi pun juga itu adalah kudus ya. John Mann sendiri juga mengatakan tentang teknik ya, teknik meditasi itu tidaklah menjadi hal yang utama. Memang kita disarankan duduk dengan punggung yang tegak. Tetapi jika kita mengalami sakit atau mengalami hal yang perlu kita perhatikan tentang fisik kita, kondisi kelemahan batin diri kita, ya tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan. Kita berdoa sambil baring. Bahkan aku pernah dulu waktu mendampingi di seminari, bahkan mungkin ada Pak Marmo ya, bahkan selonjor pun boleh meditasi. Oh, Pak Sam, bahkan meditasi dengan kaki selonjor pun boleh. Karena posisi di bawah untuk orang tua itu kan ya sulit kalau kita mau menempatkan sama dengan diri kita. Jadi saya rasa kita fleksibel dan tidak menjadi saklek untuk satu buah teknik. Dan John Mann sudah mengingatkan bahwa meditasi Kristiani tidak berbicara soal teknik tapi kedisiplinan. Itu jawaban saya, mungkin ada yang lain. Kalau enggak kita dengar sharing, kalau sudah cukup dengan jawaban ini, kita dengar sharing dari Pak Surikno tentang malam gelapnya. Ini jauh lebih real pengajarannya. Jadi malam gelap menurut saya ya, kemarin saya juga ikut pengajaran dari Romo Siriakus tentang malam gelap pasif indera, malam gelap aktif indera, malam gelap roh dan sebagainya. Sepertinya malam gelap yang dimaksud oleh Santo Yohanes dari salib yaitu malam gelap yang bertujuan mempunyai akibat yang positif bagi perkembangan iman kita. Jadi malam gelap yang segala sesuatu yang kita alami, seperti Rasul Paulus berkata, aku itu justru berbuat yang aku tidak inginkan. Rasul Paulus. Jadi banyak dari saya khususnya ketika keinginan hati, kita yang disebut indera batin itu untuk berbuat baik, malah tidak berbuat baik. Jadi itu yang membuat galau, ya, yang membuat hidup itu tidak enak. Mungkin bisa dikatakan seperti kata Yesus, untuk mengikuti aku, sangkal diri dan pikul salib. Untuk menyangkal diri dan memikul salib penderitaan kita sendiri dengan maksud pertumbuhan iman kita memang berat, ya. Dan keadaan saya sendiri ketika waktu SD, SMP, SMA dan menikah, semuanya baik-baik saja, maka saya tidak mengenal adanya malam gelap dalam hidup saya. Tetapi ketika saya mulai, yang saya ceritakan, saya mulai hidup baru, saya mulai berbalik arah, meninggalkan manusia lama saya, perbuatan-perbuatan dosa saya yang ngawur, ya, kemudian berbalik arah dan bertobat untuk tidak melakukan lagi 180 derajat. Di situ yang terjadi adalah bukan malam gelap, tetapi sukacita, mengalami cinta Tuhan. Nah, ketika
ada di periode sukacita mengalami cinta Tuhan, dalam meditasi Kristiani disebut antusiasme, ya, periode antusias, maka saya juga tidak menemukan malam gelap di situ. Saya tidak menemukan malam gelap di situ karena keadaan hati, keadaan hidup dan sebagainya adalah bergembira, bersukacita. Ketika kita honeymoon dengan Tuhan di periode antusias, berdoa apa saja sepertinya dikabulkan. Ya. Hidup itu enak, maka tidak akan ada malam gelap. Sama seperti ahli Taurat yang mengatakan, loh kok muridmu nggak puasa? Nah, dikatakan sama Yesus, loh selama aku masih ada ya nggak perlu puasa ya. Jadi ketika masih dalam malam gelap ya, maksudnya ketika masih dalam antusiasme ya tidak perlu adanya malam gelap. Nah, ketika kita masuk ke padang gurun atau hampir masuk ke padang gurun dengan tanda-tanda kekeringan, kita berdoa tidak sepertinya tidak dijawab, Tuhan itu jauh sekali. Kemudian kita melayani, ketika kita antusias kan kita sering melayani kemana-mana dan semakin mengalami penolakan, semakin tidak menyenangkan dan sebagainya, disitulah mulai timbul malam gelap. Jika kita tetap bertahan dan tidak lari, ya sama seperti di labirin itu, ketika kita ada di sisi yang paling luar, ketika kita tidak lari tapi kita tetap bertahan berjalan, maka lama-lama akan menuju ke pusat diri kita. Demikian juga dengan malam gelap, ketika kita tidak lari, kita tahu bahwa malam gelap itu bagian dari pertumbuhan iman saya untuk bisa masuk ke pusat diri saya di mana Yesus tinggal, maka saya harus melakukannya. Dan pengertian saya malam gelap akan berakhir ketika saya dipanggil Tuhan. Ketika saya mati, ya selesai sudah, itu yang disebut malam gelap. Demikian, terima kasih. Itu bagian sharing dari saya. Luar biasa. Mari silakan. Ada mungkin dari Bu Aru. Ya, memang pengalaman gelap itu masing-masing orang tidak sama ya. Bisa saja memang tidak dialami, bisa saja dialami, bisa saja belum mengalami. Dan itu memang tergantung dari masing-masing orang mengartikan atau menemukan itu malam gelap gitu. Saya sebenarnya dikatakan malam gelap itu ya pernah mengalami malam gelap ya, karena memang di situ semua kesenangan saya ditarik. Segala niatan baik saya ditarik. Saya memang tidak ada penghiburan sama sekali. Kalau misalnya di situ saya mengalami kekeringan dan padang gurun, sebenarnya tidak benar-benar kering, tidak benar-benar berada di padang gurun. Tapi di situ dimurnikan dengan adanya saya tidak mengalami sesuatu yang memuaskan saya, baik itu dari sisi rohani maupun dari sisi yang lain, kepuasan-kepuasan yang lain, justru aku semakin dimurnikan dengan tetap berdoa, dengan tetap mengikuti misa, dengan tetap membaca kitab suci. Meskipun ada kegersangan yang lain, seperti aku tidak mendapatkan penghiburan sama sekali. Itu juga termasuk malam gelap. Nah, ketika kita mengalami tidak mengalami hal yang menarik, tidak mengalami penghiburan sama sekali dalam hidup doa kita, bahkan kita dibawa kepada sebuah situasi yang padang gurun, yang tidak menyenangkan sama sekali, tapi kita tetap melakukan dengan ketekunan berdoa itu, nah sebenarnya kita ditarik
Tuhan dalam kontemplasi. Sebenarnya ungkapan Santo Yohanes Salib itu mengarah ke situ. Supaya kita bisa membedakan. Apakah dengan hadiah-hadiah yang Tuhan berikan, kita tetap terpaku itu sebagai suatu puncak atau suatu akhir dari keinginan kita? Ataukah kita memang bertujuan kepada Allah sendiri, si pemberi hadiah itu? Jadi bukan objek yang kita rasakan sebenarnya, tapi yang kita alami. Itu bukan sesuatu yang misalnya ada sukacita, itu pasti ada sukacita. Karena kita merasa syukur. Biarpun kita ada mengalami penderitaan, karena kita bersyukur kita ada rasa sukacita. Tapi malam gelap itu menandakan bahwa ini adalah proses pemurnian. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu tidak dimurnikan, yang isinya hanya rasa ketakutan dan kecemburuan, itu bukan datang dari Allah. Itu dari ego. Dari diri kita, dan itu termasuk kelemahan, dan itu malam gelap. Dan itu bukan malam gelap. Santo Yohanes sendiri mengatakan jika ada dua hal, kalau memang itu datang dari Allah, itu kita dimurnikan. Tapi kalau datang dari diri kita, itu bisa bersifat kecerobohan atau kelemahan diri kita. Ego. Gitu. Tapi ada hal yang memang disimpulkan dalam malam gelap itu jika kita ketika kita berdoa, lalu kita merasa mengalami banyaknya penghiburan, lalu kita terlepas dari motivasi doa itu sendiri, yaitu Allah sendiri, dan kita hanya terfokus kepada objek yang kita dapatkan, yaitu hadiah-hadiah itu penghiburan ya, atau rahmat atau karunia. Itu adalah kelemahan diri kita, dan itu bukan dari Allah. Dan sadarilah itu. Santo Yohanes Salib mengatakan begitu. Tetapi kalau jika dari Allah, kita semakin dimurnikan dengan, oh ya misalnya aku diberi kelebihan apa gitu, ini bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak untuk memegahkan diri bahwa aku ini hebat. Seperti itu. Itu jenis kemurniannya, jenis pemurniannya. Jadi duniawi tidak menjadi bertolak belakang dengan kehendak Allah, tidak bertolak belakang dengan religius, tidak bertolak belakang dengan kerohaniawan, tapi itu menjadi satu sarana kita untuk melayani. Menurut saya ada beberapa hal yang mau kita tarik ulur, bukan tarik ulur, tapi sebenarnya kita melihat menggarisbawahi bahwa malam gelap ini merupakan salah satu tahap di mana kita bisa mengukur, tapi ya tidak juga harus mengukur, karena meditasi kita tidak disarankan untuk mengukur kemajuan atau mengalami kemunduran. Tapi malam gelap kita bisa melihat. Jika ini kita bisa menangkap ini menjadi salah satu karunia Allah. Jika kita berada dalam situasi malam gelap, sebenarnya kita sudah bisa mengatakan sebenarnya Tuhan sudah menarik kita untuk pada kontemplasi. Nah, sederhananya ada pada bagaimana kita menyikapi situasi kondisi kita pada saat kita berdoa, apa yang kita alami dalam berdoa. Kalau dalam labirin memang ada antusiasme itu sebagai satu tahap awal. Kemudian ada juga apatheia, di situ ada kejenuhan. Nah, dalam kejenuhan itulah sebenarnya padang gurun, kekeringan. Tapi dalam padang gurun kekeringan disitulah dibedakan juga. Seperti halnya seorang romo, seorang suster tiap hari misa, tetapi badannya di kapel, tapi pikirannya di luar kapel. Ada seorang karena dia jenuh, dia bosan, itu tuh terus yang dilakukan. Nah, apakah dia akan setia melakukan itu dengan sepenuh hatinya? Itu adalah satu upaya dia dalam mengalami malam gelapnya. Itu. Kalau memang datang dari Allah, dia akan menemukan oase yang menyegarkan dia. Dia akan ditarik dalam kontemplasi, dia menjadi semakin hening, dia semakin tidak sibuk untuk mengalihkan kayak gitu. Karena aku bosan, aku membuat acara yang membuat orang senang, atau orang aku sendiri juga untuk mengatasi rasa jenuhku kayak gitu. Untuk tetap bertahan
dalam situasi tertentu memang kadang-kadang kita keluar dari rel itu hanya untuk alasan bertahan. Tapi baiknya kita menilik diri kita dengan keheningan, kita merefleksikan diri, sekaligus juga apakah ini memang datang dari Allah atau bukan. Ya, discernment lah jawabannya. Bu Arum, Ya, bagaimana kita bisa atau mampu membedakan bahwa malam gelap yang kita alami itu adalah proses pemurnian dari Tuhan sendiri, atau malam gelap itu bukan, tetapi adalah apa tadi, ego kita, ya itu. ya, malam gelap itu banyak sekali ya Bu. Ada malam gelap indrawi, ya, kesenangan-kesenangan indrawi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita kecap, apa yang kita dengar, yang menyenangkan hati, yang enak dirasa di mulut, itu indrawi. Ada juga malam gelap rohani. Jadi kita mengejar kepuasan rohani, dipuji orang karena doanya mulu dan selalu dikabulkan Tuhan. Itu juga termasuk dalam taraf malam gelap rohani. Ada juga malam gelap iman, bahkan malam gelap iman. Semua orang akan mengalami malam gelap. Kalau saya rasa ya, kenapa? Santa Teresa Avila maupun Santa Teresa Lisuk mengalami malam gelap ketika sakratul maut. Dia bilang, ya Allah, di mana engkau? Saya rasa saya pun juga akan mengalami malam gelap. Atau mungkin sekarang saya sedang mengalami malam gelap. Apakah malam gelap itu datang dari Tuhan? Ya, tergantung daripada bagaimana nanti kita melihat ini. Apakah aku diarahkan sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan kehendak Tuhan? Ataukah aku semakin terlena dengan keinginan saya sendiri? Nah, Bu Novi mungkin sudah bisa membayangkan ini. Tapi inilah malam gelap. Makanya Santa Teresa Avila itu petualang sejati, dan saya dibawa ke sini untuk berpetualang, dan guru petualang saya adalah Yesus sendiri. Karena apa? Saya benar-benar merasakan. Saya benar-benar jadi ini bukan pengolahan pikiran sebenarnya, bukan pengolahan penganalisaan, bukan. Ini memang situasi pengalaman malam gelap, mengalami malam gelap. Kalau hanya pemikiran, penangkapan, penafsiran, penganalisaan itu ya menggambarkannya mungkin berdasarkan tapi ya enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kalau saya merasakan ya saya pernah mengalami malam gelap itu hingga sampai begini. Saya saking enaknya makan bakso panas-panas saya makan. Saking saya sewenengnya saya kasih jeruk sama sambal wedang. Nah, itu kelemahan karena akhirnya lidah saya ngenyos. Mati rasa. Nah, itu malam gelap saya, bukan malam gelap tapi itu ego saya. Karena saya begitu mengikuti nafsu indera lidah saya, indera perasa saya. Itu bukan malam gelap, itu ego. Itu bukan vocation lebihan. Ya, itu lebih pada keinginan kita. Ya. Nah, lalu kalau kemudian kita rohani, yaitu tadi kita terlibat secara rohani kita misalnya kita setiap kali berdoa 3 kali salam Maria dikabulkan. Kita mau minta apa? 3 kali salam Maria kita dikabulkan. Akhirnya kita tergantung pada doa 3 kali salam Maria. Ya memang betul itu nanti setelah itu kita wartakan di gereja bahwa ini memang menjadi sarana doa kita supaya Bunda Maria mengabulkan. Tetapi itu bukan satu-satunya. Oh, ada lagi contoh juga. Tadi Ibu Sabrina mengatakan tentang meja doa ya. Malam gelap pun juga ada malam gelap patung-patung, simbol-simbol gereja. Salah satunya patung dan salib. Orang tidak akan senang, tidak merasa doanya khusyuk kalau tidak mejanya menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Justru sampai kiblatnya geser setengah derajat pun, wah nggak bisa, harus segini. Nah, padahal
Tuhan Allah itu ada di mana-mana. Terus kemudian kalau nggak patung Maria Bunda Karmel dengan letaknya serius super duper yang ditaruh di kalau enggak itu nggak bisa. Kan ada Bunda Maria, Guadalupe apa segala macam itu ya, macam-macam. Seperti yang di belakangnya Bu Lisa itu. Dengan penuh cahayanya itu mengimajinasi pikiran kita ketika kita berdoa. Nah, itu kita diajarkan dalam malam gelap untuk tidak lekat pada benda-benda simbol-simbol agama itu. Karena Allah itulah dalam diri kita, Allah imanen. Kita mengimani Dia yang dekat dalam diri kita. Kita bertekun aja berdoa, mengucapkan doa singkat itu berulang-ulang dalam meditasi Kristiani. Dengan tanpa patung pun bisa. Dengan tanpa salib pun bisa, dimanapun bisa, mau di kebun, mau di sawah, mau di kapel, mau di mana saja bisa. Itu artinya kita memang tidak melekat pada benda-benda rohani dan kemudian apakah itu malam gelap? Ya kita belajar untuk tidak lekat. Itu bukan malam gelap memang. Tapi yang dikatakan malam gelap itu tadi bila orang memuja-muja kalau enggak barang itu dia enggak afdol. Gitu. Ya itu berdasarkan penilaian dia dan egonya. Akhirnya konsepnya tidak Allah, tapi konsepnya adalah diri sendiri. Mungkin Sabrina sudah. Saya masih ini, maaf. Dari segala hal yang kita alami. Ada yang kita sebut malam gelap tadi. Saya bukan bertanya apa jenis-jenisnya, tetapi saya ingin mendekati atau memiliki kesadaran apakah yang saya alami itu adalah malam gelap dari Tuhan karena Tuhan ingin memproses saya, ataukah itu bukan dari Tuhan. Saya kepingin saya punya kesadaran untuk bisa membedakan bahwa itu adalah proses pemurnian dari Tuhan. Saya ingin saya bisa memahami, bisa menyadari bahwa itu proses. Kemarin waktu pertemuan, saya lupa ya tanggalnya, itu Pak Surikno, itu saya turut berduka ya, meskipun 9 bulan yang lalu ya Pak Surikno, Ibu menghadap Tuhan. Ya. Nah, itu berarti kan itu suatu kegelapan ya bagi Pak Surikno. Tapi kenyataannya Pak Surikno ini tidak terburuk, tidak apa-apa begitu. Beliau tegar seperti yang beliau sharingkan tadi begitu. Itu hebatnya, itu salutnya. Ya, apakah saya bisa seperti itu belum tentu. Mungkin dikit ya Bu Sabina untuk tahu apakah kita itu punya dari Tuhan ataukah dari ego kita. Iya benar Bu. Itu kalau dari ego itu bukan malam gelap. Jadi malam gelap itu diberikan oleh Allah untuk pemurnian kita, untuk perjalanan kita lanjut lebih dalam lagi dan lebih dekat dengan Dia. Cirinya malam gelap. Nah itu dia. Itu dari Allah atau dari si jahat, itu memang ada dari dua. Bila dari si jahat, kita tidak perlu takut sama sekali. Karena Allah akan standby dengan pasukannya untuk kita. Itu yang pertama. Godaan-godaan. Kalau malam gelap jasmani, dalam artian panca indera kita, ya seperti istilahnya digoda bakso atau digoda nafsu. Kalau saya, setannya satu, shopping. Nah ini itu malam itu bukan malam gelap. Jadi seandainya saya mulai ingin melepas, jadi
malam gelap indrawi. Itu namanya saya mulai ingin melepas segala yang dahulunya yang menjadi saya itu berarti dan sekarang tiba-tiba enggak berarti. Terus kayak saya dulu suka misalnya makan enak, shopping baju bagus. Itu semua kan hal-hal duniawi yang di tubuh, istilahnya belum masuk ke dalam roh. Itu saya ingin melepas dan kemudian saya tuh udah benar-benar enggak kepingin. Ego kan menggelitik, ya toh. Tapi ada niatan dalam diri saya. Tuhan akan menolong itu, ya toh. Dan kemudian dari si jahat, tiba-tiba ya mungkin temen atau lama, ini loh ada diskon murah-murah ini. Udah nggak kepingin, saya tergoda. Itu kita nggak perlu khawatir karena Tuhan akan dengan segala pasukannya itu akan menolong kita. Pokok kita niatan. Nah, kalau dari Allah cirinya tuh satu. Kita tidak kepingin hal-hal yang macam-macam kayak gitu tuh, tapi kita juga kehilangan, nah ini, kehilangan gairah akan yang lain. Aneh. Jadi kita tuh kayak sedikit mati rasa sama semua. Sedikit tidak kepingin apa-apa. Jadi yang dulunya cuma dulunya niatan saya cuma tidak kepingin shopping, ya toh. Terus ya wis, aku cuma mau untuk Tuhan. Tapi kayaknya ya kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul sama teman-teman juga males. Terus apa-apa juga males gitu. Itu kayak dari Tuhan. Jadi kan seperti kehilangan maknanya hilang semua. Tapi tidak ada gangguan datang. Jadi misalnya tidak digodai. Jadi kita tuh kayak kok apa yang tidak ada artinya gitu loh. Atau maknanya seperti gitu loh. Urip makan enak oleh. Rasanya itu kayak gitu. Tapi pengen makan enak. Nah gini, lucunya gini. Urip pisannya makan enak kak itu. Padahal hati kita niatan aku mau puasa. Itu kan, tapi saat kita tuh makan enak, ditraktir makan enak, enggak ada nafsu, enggak ada gairah. Itu dari Tuhan. Jadi kita itu kehilangan passion kita. Itu nanti akhirnya kita itu makin murni toh. Jadi kita tuh enggak ketok makanan ketok baju api ya enggak kepingin. Jadi kita tuh jadi kayak lebih stabil, lebih tenang. Itu malam gelap indrawi. Malam gelap rohani dari Allah. Nah, itu tadi. Kita ini kayaknya doa itu kering banget. Tuhan tuh di mana enggak ada rasanya. Kan kita sudah belajar Allah yang imanen, Allah yang beserta kita, ada dalam diri sesama. Rasanya di dalam sesama tuh mungkin banyak Allahnya, tapi di dalam diriku tidak ada. Atau mungkin di dalam semua orang tidak ada Allah. Doa tidak ada. Males banget. Tapi anehnya, ini anehnya. Pengen nonton drakor. Enggak pengen, enggak bisa. Lihat drakor, ya rasanya drakornya jelek-jelek semua. Pengen main gamenya tuh ya enggak pengen enggak enak gitu. Itu yang dari Allah. Jadi jadi Allah tuh enggak hadir. Jadi biasanya makan-makan seneng-seneng sama keluarga gitu. Biasanya seneng kok rasanya kayak enggak ada artinya. Nah, itu supaya kita itu mengalami yang namanya kalau Allah enggak hadir. Apakah kamu tuh masih cinta? Kalau aku enggak ngapeli kamu tuh cinta enggak mbak aku? Lah itu kamu tuh cintamu tuh murni enggak gitu loh. Nah, memaksa meditasi. Ya kita bukan menguji ya, tapi Allah itu bukan menguji. Allah tahu kita bakalan kuat atau enggak kuat, itu Allah tahu kan. Jadi Allah tuh enggak menguji, tapi justru di situ Allah tuh melatih kita agar setia. Nanti setelah dari itu akan ada karunia, kesetiaan, dan kerendahan hati. Bahwa bukan aku yang bisa merasakan Allah, tapi Allah yang datang padaku. Setelah malam gelap rohani, di mana doa-doa kita semua tidak bermakna, mungkin ada penghiburan. Kalau dari indrawi, setelah itu akan ada iluminasi. Pikiran kita tercerahkan. Bagaimana hal-hal duniawi, bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana pengajaran-pengajaran bisa mendalam maknanya. Setelah itu baru masuk malam gelap rohani, di mana rohani kasih kita itu betul-betul dipurifikasi, kita dimurnikan. Itu cirinya
cirinya yang dari Allah itu kita bakalan tidak ada nafsu kepada hal-hal yang lain juga. Supaya hanya Allah saja yang kita inginkan. Itu dahsyatnya malam gelap. Kenapa bisa dikatakan bahwa malam gelap itu proses lanjut kepada purifikasi, bahwa kita mau dibawa maju. Cinta kita dibesarkan karena rindu kita dibesarkan. Tujuan kita dimurnikan. Hanya cintamu Allah, hanya cintamu yang kudambakan. Itu dimurnikan dari hal-hal yang di luar Allah. Aku mau suruh masuk neraka, katanya Sinta. Siapa? Aku ya mau. Aku mau suruh masuk surga, aku ya mau. Pokoknya mbak kamu Yesus. Kemanapun kamu nyuruh aku pergi. Soalnya kamu yang nyuruh. Kamu mau ajak ke neraka menyelamatkan jiwa-jiwa, aku ya budal, masih sumu. Kemana boleh? Itu yang istilahnya yang dimaksud dengan malam gelap, malam purifikasi. Tapi kalau yang nafsu-nafsu itu masih di tataran purgation, atau kita masih harus melepaskan dari kemelekatan. Jadi pertama indrawi dulu ya Bu. Jadi kayak saya gila shopping. itu penyakit memang. Dan itu harus ya, makanya tadi dijelaskan jenisnya dulu, supaya ada orang yang memang nggak suka shopping seperti saya nggak suka shopping, ya saya nggak bisa mengalami malam gelap shopping. Malam gelap indrawi. Jadi mungkin nanti kalau saya lihat baju-baju bagus itu kayaknya nggak ingin gitu. Itu malam gelap. Jadi kita sudah nggak kepingin lagi hal-hal duniawi. Tapi ya itu tadi, hal-hal yang lain pun aku juga malah nggak pengen gitu loh. Itu kayak gitu, macam kayak gitu. Terima kasih Bu Nopi, ciri-cirinya udah ditambahkan. Berarti perlu kayak mortifikasi ya, seperti pada pengajaran Romo Siri tentang perjalanan rohani kita ya, bahwa perlu pengendalian diri gitu ya Bu ya. Iya. Kalau dari Allah itu kita tuh bukan kita mengendalikan diri, aku mampu mengendalikan diri. Kalau dari Allah itu kita istilahnya dimampukan. Tiba-tiba menjadi kok bisa ya, aku nggak ingin gitu loh. Jadi kita akan menyadari bahwa kemarin kita sama Titi ngomong bahwa untuk melangkah kecil pun kita nggak mampu. Tapi bagaimanapun kita ternyata bisa berlari karena ternyata Allah yang memberikan kemampuan kita untuk berlari. Nah, itu dahsyatnya. Maksud saya kesadaran diri bahwa kita perlu motivasi, kayak contoh Ibu tuh shopping tuh ya. Saya juga salah satunya dulu begitu. Tapi kemudian butuh pengendalian diri bahwa kita harus memahami kekurangan dan kelemahan kita. Jadi kita harus mengetahui. Namanya itu di istilahnya di purgation atau di purgation atau purgatory. Purifikasi itu kita itu sebetulnya belajar self knowledge. Nah, di self knowledge itu pengenalan diri itu total, kita tahu diri kita luar, kulit luarnya sampai kepada yang paling dalam. Siapa yang ada di dalam diri kita. Self knowledge. Terus kemudian apa saja yang menjadikan diri kita ini istilahnya terpaku kepada hal duniawi, bisa konsep agama, bisa konsep ketuhanan, bisa pola asuh kita, bisa lingkungan kita, bisa juga kelemahan-kelemahan kita, dan yang terakhir emosi dan hawa nafsu. Jadi ada lapisan-lapisan layer-layernya. Jadi ada penghalang-penghalangnya. Nah, itu di dalam purgation itu dikelontok semua, baru lepas ya. Hanya gitu, pelan-pelan, enggak apa-apa, bersama-sama toh. Saya ya masih di purgation, jangan khawatir, kita sama-sama. Mungkin Bu Nunu malah sudah yang saya enggak tahu. Baik. Itu yang diajarkan Romo kepada kita toh. Jadi kita nanti akan tahu kira-kira kalau itu terjadi cirinya kayak gitu. Tapi saya yakin kalau saya masih di purgation banyak yang harus diberesi. Masih jauh. Ya, betul sekali. Baik, Ibu Bapak, mohon maaf karena
membicarakan soal malam gelap itu memang sesuatu yang menarik ya, membawa kita untuk selalu pasti seperti kayak kalau nggak salah kayak kita belajar untuk mengkoreksi diri ya, gitu ya Bu Novi ya. Malam gelap itu, malam gelap 1 Yohanes salib, malam gelap siapapun juga itu pengalaman istilahnya pengalaman batin dari, apalagi yang malam gelapnya Yohanes salib itu sebetulnya pengalaman gelap istilahnya bukan yang di luar, spirit, roh. Kita ingat waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus ngomong Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, itu malam gelap. Itu malam gelap. Di mana dia merasa betul-betul ditinggalkan Allah. Ditinggalkan sahabat, teman-teman, semuanya, dan ditinggalkan Allah. Dia di situ istilahnya ada the absence of God. Mungkin nanti suatu saat bisa baca bukunya Moment of Christ, ada 2 macam kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang absen dan kehadiran Allah yang present. Kehadiran Allah yang hadir dan kehadiran Allah yang tidak hadir. Itu ada. Nanti suatu saat kita bisa belajar bareng-bareng dan melihat apa yang John Min ajarkan pada kita tentang kehadiran Allah yang tidak hadir itu tadi. Jadi kayaknya saya tidak berani bicara lebih lanjut karena malam gelapnya Yohanes salib itu betul-betul antara pribadi roh, di mana itu pribadi roh dan pribadi Allah sendiri. Sedangkan saya masih di tahap purgation, masih jauh dari sana. Tapi ciri-ciri yang diajarkan oleh Romo saya sampaikan di sini. Jadi kalau apakah saya sudah masuk malam gelap? Saya rasa belum, karena masih jauh di bawah saya. Kira-kira gitu. Terima kasih Bu Novi. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Semoga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.